Dengan dryer ini, kalian nggak perlu untuk jemur baju kalian di luar, karena dryer ini bisa mengeringkan pakaian kalian sampai 100%. Wattnya nggak nyampe 900 watt, nggak bikin tagihan membengkak. Halo semua, kali ini saya akan mereview salah satu produk elektronik yang saya rasa dibutuhkan di masa penghujan seperti sekarang ini, yaitu dryer. Mungkin beberapa dari kalian belum begitu familiar dengan dryer ini. Saya coba jelaskan ya. Jadi dryer ini merupakan alat untuk mengeringkan pakaian 100% tanpa perlu kita jemur lagi. Nah, produk ini merupakan pelengkap dari mesin cuci. Jadi kalau misalkan kita cucinya pakai tangan, dikeringkan di dryer ini, nggak akan kering ya. Jadi harus setelah mencuci di mesin cuci, pakai spin begitu, pengeringannya langsung kita keringkan di dryer ini. Jadi akan kering 100%, nggak perlu lagi untuk menjemur. Nah, dryer di pasaran umumnya ada 3 jenis dryer. Yang pertama ada yang vented dryer, kemudian yang kedua ada yang condensed dryer, kemudian ada yang terbaru lagi yaitu heat pump dryer. Apa sih perbedaannya? Vented dan condensed itu dia menggunakan heater atau elemen pemanas. Jadi wattnya udah pasti sekitar 2000 bahkan lebih ya. Nah, kalau heat pump dia nggak menggunakan heater, tapi menggunakan sirkulasi pemanasan yang berulang. Oke, masih bingung pasti ya? Coba saya jelaskan teknisnya dengan sederhana mungkin. Oke, kalau vented dia pakai heater, elemen pemanas, kemudian dibantu dengan kipas, nanti panasnya tersebut disirkulasikan ke tabungnya. Nah, disitulah mengeringkan pakaian tersebut. Kemudian, sisa pengeringannya, udaranya yang lembab tersebut akan dibuang keluar. Ya, jadi keluar dibuangnya. Jadi ini cocok untuk mungkin tempat-tempat yang ruangannya agak sedikit luas menggunakan yang vented ini. Atau biasanya kita lihat di laundry gitu ya, vented menggunakan teknologinya. Di mana sisa pemanasannya tersebut dibuang ke plafon biasanya atau ke tempat lain. Begitu ya. Jadi ada hosingnya untuk membuang si panasnya tersebut. Nah, kalau condense ini sama menggunakan heater juga. Konsepnya sama dengan yang vented. Dia nanti masuk udara panas dibantu dengan kipas ke tabungnya, mengeringkan di sana. Sisa pengeringannya, udara lembabnya tersebut akan melewati kondensor. Di situ akan terjadi kondensasi sehingga udara panas tersebut akan berubah menjadi air ya. Nah, sisa airnya tersebutlah yang nanti akan dibuang atau nanti bisa tersimpan di tempat penampungan airnya. Tinggal kita buang saja setelah proses mengeringkannya. Nah, ini cocok untuk ruangan yang sempit pun nggak masalah, nggak harus selalu tempatnya yang lebar karena udara panasnya nggak keluar ya, tapi diubah menjadi air. Kemudian bagaimana dengan heat pump? Nah, heat pump di sini ada 2 konsep kerja. Dia ada 2 siklus sirkulasi, yaitu yang pertama panasnya sendiri, kemudian yang kedua sirkulasi refrigerannya. Wah, refrigeran berarti ada di sini kompresor, ada freon, ada motor ya. Yang pertama pada siklus udara, di mana udara panas hasil pengeringan itu dari tabung akan keluar dari drumnya ya, melewati evaporator, kemudian melewati evaporator tersebut akan berubah menjadi dingin udaranya tersebut. Kemudian udara tersebut sama seperti di kondenser akan menjadi cair sebagian. Nah, sebagian lagi dia akan mengalir ke kondensor. Nah, di mana kondensor ini kan panas. Ketika melewati kondensor, nanti udara tersebut menjadi panas dan kering lagi. Kemudian akan masuk ke tabung lagi. Ya, begitu saja. Terus berulang-ulang terus seperti itu kondisinya ya. Nah, kalau siklus yang kedua, siklus heat pumpnya, di mana di sini ada kompresor. Kompresor itu memompa refrigeran ya, memompa refrigeran. Kemudian tentu kita tahu refrigeran itu gas ya. Nah, gas tersebut itu melewati si kondensor. Kondensornya itu kan panas, sehingga gas tersebut berubah menjadi cair. Tekanannya masih tinggi karena masih dipompa sama kompresor. Kemudian cairan tersebut akan melewati pipa kapiler. Pipa kapiler itu membuat tekanannya menjadi rendah. Nah, cairan yang tekanannya rendah tersebut akan terus mengalir ke evaporator. Sampai evaporator dia akan terjadi kondensasi di situ ya. Melewati evaporator tersebut dan menjadikan uap ya. Nah, uap tersebutlah yang akan masuk kembali, berputar kembali ke kompresornya. Ya, tekanan rendah ya, uapnya tersebut masuk ke kompresor dan akan ditekan kembali menjadi tekanannya tinggi kembali dan seperti itu terus berputar ya. Nah, untuk memudahkan lebih memahaminya bagaimana heat pump bekerja, kita mungkin bisa melihat contoh pada AC. AC itu yang kita ambil suhu dinginnya untuk mendinginkan ruangan. Sedangkan kondensornya di luar itu membuang udara panasnya. Nah, kalau di heat pump kebalikannya. Kondensornya itu atau udara panasnya tersebut itu yang dipakai untuk mengeringkan pakaian. Bagaimana dengan contoh yang lain? Mungkin kita bisa ambil contoh kulkas. Kulkas juga sama, udara dinginnya yang diambil untuk mendinginkan di ruangan kulkasnya. Sedangkan panas pada kondensornya akan terbuang ya
di samping bodi kulkas biasanya. Makanya kulkas agak sedikit panas di samping bodinya. Sedangkan pada heat pump dryer ini panasnya tersebutlah yang dipakai gitu untuk mengeringkan si pakaiannya. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya. Makanya wattnya pun akan sangat rendah. Jadi apa itu heat pump dryer? Jadi heat pump dryer ini merupakan alat pengering pakaian yang bekerja dengan sistem sirkulasi pemanasan berulang tanpa menggunakan elemen pemanas ya, sehingga lebih hemat listrik pastinya dibandingkan yang vented maupun kondens yang tadi sampai 2000 wattan. Di heat pump ini cuma ya mungkin sekitar 800 sampai 900 wattan saja. Jadi akan sangat hemat listrik sekali. Cocok untuk daya listrik di rumah Indonesia ya, yang rata-rata mungkin 1200-an. Nah, karena tadi sistemnya hampir sama dengan sistem kondens, di heat pump ini pun cocok ditempatkan di ruangan baik itu mau yang luas ataupun sempit ya, karena tidak ada udara panas yang keluar dari mesin tersebut karena diubah menjadi air tadi untuk sistem pembuangan hasil sisa pemanasannya tersebut. Manfaatnya kalau menggunakan heat pump ini tentu dengan pertukaran panas tersebut itu bisa menghemat sampai dengan 50% dibandingkan dengan pengering yang biasa gitu yang pakai heater bisa 2000 wattan ya, itu jadi setengahnya lebih hemat listrik. Kemudian yang kedua, karena menggunakan sistem pertukaran panas tentu di sini akan memberikan perlindungan yang lebih baik ke pakaian. Kenapa? Karena memang nggak terlalu panas gitu ya dengan sistem seperti ini. Beda dengan yang panas pakai heater, itu akan panas banget. Nah, tetapi dengan tidak terlalu panasnya seperti itu, di sini pun proses pengeringannya akan lebih lama. Mungkin kalau misalkan 1 kg pakaian dikeringkan di yang vented atau di yang kondens itu butuh waktu 1 jam misalkan, ya di sini mungkin di heat pump akan lebih lama sedikit saja gitu ya, karena tidak terlalu panas. Oke, kita langsung coba unboxing aja ya produk yang kita bahas sekarang, yaitu heat pump dari Beko seri B5T69233. Nah, ini yang 9 kg. Nah, produk ini dibuat masih di Turki. Kita lihat seperti ini ya. Desainnya cakep ya dibandingkan merek yang sebelah. Teman-teman bisa browsing sendiri seperti apa desainnya. Nah, kelengkapan yang didapatkan pasti di sini akan mendapatkan buku panduan, kartu garansinya, selang air masuk dan keluar tentu ya, dan mendapatkan penutup panel kontrolnya. Kemudian kita lihat lagi di drumnya, dia sudah menggunakan stainless drum. Lebih tahan akan karat dan pasti durability-nya lebih bagus. Penyaringannya sudah double ya seperti ini. Penyaringan debu, kotoran atau mungkin kancing kalau ada yang lepas dan lain sebagainya. Tusuk gigi bahkan ada yang review ya. Ada tusuk gigi akan tersaring semua ke sini. Terus di bagian bawahnya terdapat kondensor yang harus kita bersihkan rutin tentu ya. Mungkin setelah pencucian. Ya, selain tadi saringan, kita juga harus cek juga bagian kondensor yang kotor atau tidak. Dan tenang saja, di Beko ini mendapatkan sikat untuk membersihkannya. Di atasnya terdapat tempat penampungan air sisa pengeringan. Ini bisa kita buang setelah selesai pengeringan gitu ya. Nah, di bagian samping bergelombang, kita lihat seperti ini, agar mesin tidak bergetar ini ya, didesain khusus seperti ini. Kemudian di belakangnya kita lihat sangat rapi. Kemudian jika kita tidak ingin repot bersihkan penampung air tadi, itu di sisa pengeringan, bisa saja kita buang langsung airnya melalui selang ini. Tinggal dipasang saja nanti selang pembuangannya agar lebih panjang saja. Jadi kita langsung keluarkan seperti ini aja dan kita pasang selang pembuangannya. Jadi lebih simple gitu, nggak perlu repot-repot membuang air pada bagian tadi pembuangan penampung airnya gitu ya. Nah, fitur di sini terdapat banyak sekali menu yang dapat disesuaikan dengan jenis pakaian yang sedang dikeringkan dan tentu sangat mudah ya cara penggunaannya. Tinggal masukkan pakaian, putar knobnya, pilih sesuai jenis pakaian yang kita keringkan. Bisa juga kita menambahkan menu steam ya di sini untuk menghilangkan kerutan, kemudian tinggal start saja, sebegitu mudahnya. Nanti juga teknisi akan datang ke rumahnya kalian kalau membeli produk ini untuk menginstal dan edukasi cara penggunaannya. Ada training nanti di rumah. Nah, atau juga kita bisa mengeringkan dengan mengatur knob yang paling bawah ini nih ya. Jadi waktunya atau pengaturannya itu bisa kita atur manual untuk ngeringinnya. Ya, berapa jam mau kita atur keringnya, berapa lama gitu. Bisa kita atur secara manual seperti itu. Fitur unggulan dari mesin pengering ini ada fitur namanya ready to wear, di mana bisa langsung mengeringkan pakaian dan langsung bisa dipakai pakaiannya tanpa harus disetrika lagi. Karena di sini bisa langsung menghilangkan kerutan juga. Tapi untuk pakaian tertentu ya, katun terutama atau mungkin kaos-kaos itu aman digunakan menggunakan fitur tersebut. Tapi jumlahnya terbatas. Jika kita pakai yang 6 potong pakaian, tinggal kita pilih menu ready to wear, langsung start, waktunya 1 jam 40 menitan.
Jika 3 potong pakaian, tinggal kita tekan ready to wear saja. Nah, waktunya akan berkurang 1 jam 10 menitan. Kemudian kalau kita mengeringkan 1 potong pakaian saja, ya udah kita pakai fitur yang ready to wear, tekan lagi. Fungsinya di sini akan menjadi cuma 50 menit saja. Kenapa sih ready to wear ini bisa berfungsi dengan baik? Karena di sini ada nozzle, teman-teman. Nozzle yang akan mengeluarkan uap panas. Sama seperti sistem pada steam iron atau setrika uap ya, atau garment steamer ya, setrika yang biasanya dipakai di laundry yang pakai uap, yang biasanya untuk baju-baju yang ada payet-payetnya begitu, yang nggak bisa disetrika seperti biasa begitu ya. Jadi seperti setrika uap konsepnya. Produk ini juga kebisingannya cuma 67 desibel kalau kita cek di website resminya. Programnya ada 15 program, garansinya 3 tahun jasa spare part dan 12 tahun untuk motornya tentu ya. Nah, menurut kalian bagaimana? Bagus gak produknya? Kalau saya sih melihat pertama dari desainnya cantik banget ya, modelnya bagus banget, premium banget. Terus yang menurut saya menarik yaitu ready to wear-nya. Bisa fitur mengeringkan langsung 100% dan langsung pakai bajunya. Nggak perlu disetrika lagi, nggak perlu repot lagi. Ini saya rasa penting banget. Tapi tentu jangan disamakan dengan hasil setrikaan yang langsung gitu ya, yang licin begitu. Enggak, tapi setidaknya tidak parah kerutannya ya. Jadi bisa langsung kita pakai. Mungkin baju kaos seperti ini nggak perlu disetrika kan, tinggal langsung kita menggunakan fitur tersebut, langsung kita pakai saja. Produk ini sangat cocok untuk mungkin Anda yang tinggal di apartemen yang terkendala dengan tempat jemur ya, tidak ada tempat jemur, ini bisa menjadi solusinya. Atau mungkin kalian yang ingin lebih aman, karena kita tahu kalau dijemur di luar takutnya ada virus yang menempel ke baju-baju, apalagi zaman sekarang ya, pandemi masih ada gitu ya. Nah, ini solusinya. Kita bisa langsung mengeringkan tanpa khawatir lagi ada virus atau bakteri yang menempel ke pakaian kita ketika dijemur. Apalagi untuk pakaiannya dede bayi ya, harus tetap higienis karena sangat sensitif kulitnya sama alergen dan lain sebagainya. Jadi ini produk yang sangat cocok sekali. Selain wattnya rendah dibandingkan dryer yang pada umumnya bisa 2000-an, ini cuma 900 watt. Jadi sangat rendah sekali. Tentu keputusan ada di Anda, silahkan compare dulu dengan merek yang sebelah mungkin ya. Ada dari yang Samsung, ada yang LG juga punya heat pump dryernya. Modena juga setahu saya ada heat pump dryernya. Silahkan bandingkan dulu baik dari segi desain, fitur-fitur yang dimilikinya, kemudian wattnya mungkin, dan lain sebagainya. Silahkan biasakan sebelum memutuskan untuk membeli, dilihat dulu review-review yang lainnya juga ya di YouTube. Ada banyak yang review heat pump dryer seperti ini. Baik, terima kasih. Mungkin sekian review dari saya. Sampai jumpa di review berikut. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back.